Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab berkunjung dan cinta kepada orang baik, bagian yang ke-14. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim bahwa orang hidup itu akan berkumpul dengan orang yang dicintai. Kalau sudah meninggal dunia, ruhnya juga begitu, akan kumpul lagi dengan orang yang dicintai. Kalau cinta kepada orang baik, maka di dunia dan di akhirat jasad dan ruhnya akan kumpul. Sekarang hadis yang ke-13. Wa an Usair bin Amr wa yuqalu ibnu Jabir wa huwa bi dhammil hamzati wa fathis sin al-muhmalah. Jadi Usair bin Amr ini juga disebut atau dipanggil dengan Ibnu Jabir, anaknya Pak Jabir. Dan Usair bin Amr ini berkata, qala kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu idza ata alaihi amdadu ahli al-Yaman sa'alahum afikum Uwais bin Amir. Jadi Sayyidina Umar, ini sama-sama Umarnya ini, tapi kalau di atas Usair bin Amr. Kalau yang di sini Umar bin Khattab, sahabat pilihannya Nabi. Ketika ada bantuan dari ahli Yaman, jadi datang bantuan dari ahli Yaman, Sayyidina Umar ini mesti bertanya, afikum Uwais bin Amr, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amr? Jadi ditanya, Uwais ini orang kecil, tak terpandang, tidak pernah dihiraukan orang, dianggap remeh oleh orang kecil, oleh orang biasa, tapi sangat mulia kedudukannya di hadapan Allah dan Rasulnya. Ini perhatikan baik-baik ya, biar kita ini tidak mudah meremehkan orang lain yang lebih rendah kelihatannya, lebih miskin, lebih rakyat biasa daripada yang lain, tapi malahan dia adalah kekasihnya Allah dan Rasulnya. Hatta ata ala Uwais radhiyallahu anhu faqala anta Uwais bin Amr, qala na'am. Jadi ceritanya panjang. Nah, ketika rombongan dari Yaman ini datang, kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Kemudian ada di antara mereka itu menjawab, ya ada. Jadi Uwais yang ditanya. Uwais itu kemudian ditanya, apakah Uwais ini yang mempunyai seorang ibu? Bapaknya sudah meninggal. Jawab oleh Uwais, ya. Ditanya lagi oleh Sayyidina Umar, apakah dari golongan Korn? Jadi Bani Korn. Apa kalau golongan desa Korn? Uwais Al-Qarni. Kemudian jawabnya Uwais, ya. Tanya lagi Sayyidina Umar, apakah sampean yang Uwais yang mempunyai penyakit belang seluruh tubuh, kemudian sembuh semuanya total, tapi ada sisanya 1 dirham, anggaplah seperti uang receh 500 rupiah.
Iya, betul itu saya. Jadi saking hebatnya Uwais ini punya penyakit belang seluruh tubuh. Kemudian ibunya itu malu karena mempunyai anak penyakit belangnya seluruh tubuh. Ibunya minta, Uwais coba doa kepada Allah Ta'ala agar supaya disembuhkan penyakit kamu ini seluruh tubuh, penyakit belang. Pote itu putih kayak orang barat biasanya. Kemudian karena Uwais ini orang yang patuh kepada ibunya, berdoa kepada Allah, ya Allah tolong sembuhkan penyakit saya, penyakit belang seluruh tubuh ini ya Allah. Cuman saya minta satu saja sebesar dirham atau uang koin 500 rupiah. Kalau zaman sekarang, sisakan sedikit di punggung saya. Doa begitu langsung dikabul oleh Allah Ta'ala. Padahal Uwais ini menurut pandangan orang adalah orang biasa, rakyat jelata, miskin, tidak terpandang. Tapi doanya tokcer ya, langsung disembuhkan, disisakan oleh Allah di bagian punggungnya sebesar uang koin 500 rupiah. Apa maksudnya? Kok minta disisain satu penyakit baros atau belangnya itu? Tujuannya biar tidak menghilangkan takdirnya Allah Ta'ala. Jadi Allah memang mentakdirkan Uwais ini punya penyakit belang, kemudian minta disembuhkan oleh ibunya agar supaya berdoa kepada Allah, ya dituruti semua. Kemudian takdirnya Allah memberi penyakit belang kepada dirinya, itu ada sisanya. Ya begitu Uwais. Nah, Sayyidina Umar ini setelah bertanya soal penyakitnya belang itu, yang satu sebesar satu koin itu, satu dirham atau satu koin uang 500 rupiah, dijawab oleh si Uwais Al-Qarni ini, iya saya mempunyai penyakit itu, betul itu penyakit saya, dan betul memang sisa sedikit di punggung saya. Nah, setelah pasti bahwa itu Uwais, Sayyidina Umar ini berkata begini, Uwais, saya ini dipesan oleh Rasulullah. Apa pesannya? Kalau ketemu sampean suruh minta doa agar supaya sampean mendoakan saya. Nah ini jawab. Padahal Uwais ini adalah orang yang tak terhormat. Bahkan pekerjaannya manol ya. Manol itu ya nuntun sapi, nuntun kambing, ngarit dan lain sebagainya, rendahan. Tapi di sisi Allah dan Rasulnya, Uwais ini adalah orang penting, orang hebat, orang yang terkenal di langit. Hati-hati ya dengan orang-orang yang rendah-rendah begini ini. Khawatir dia itu lebih terhormat. Khawatir dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita itu kadang ketika ada penceramah bawa sepeda motor tidak dihormati ya. Tidak dihormati, atau naik sepeda pancal bawanya ngengkol tidak dihormati. Ketika ada penceramah datang bawa mobil mewah semuanya salaman. Hati-hati ini ya, jangan-jangan yang naik sepeda pancal itu, kiai yang bawa sepeda pancal itu jauh lebih terhormat daripada yang naik mobil mewah. Ini contohnya. Sayyidina Umar ini jadi khalifah ya, jadi presiden, masih minta doa kepada Uwais Al-Qarni yang orang biasa, tukang manol, rakyat miskin, rakyat jelata. Nah, dalam riwayat lain ada sebuah ceritanya begini. Dalam riwayat lain itu begini. Jadi para pembesar-pembesar, para tokoh masyarakat itu haji bersama Uwais Al-Qarni. Datang ke Mekah, ketemu dengan Sayyidina Umar. Para tokoh pembesar itu, orang-orang kaya itu meninggalkan Uwais Al-Qarni di belakang. Jadi ditanya oleh Sayyidina Umar, wahai para pembesar, para orang-orang penting, tokoh, apakah di antara kalian ini ada yang bernama Uwais? Nah,
Kemudian tokoh-tokoh itu yang naik haji itu mengatakan, "Wes siapa?" Jadi tidak tahu. Ini tumben ya, ada orang penting, anggaplah presiden, tanya orang yang nggak pernah dikenal, orang yang tak terkenal di daerahnya. Uwais itu siapa? Wahai Umar, saya tidak kenal. Kemudian ngomong, wes mungkin Uwais yang miskin itu ya. Ketika haji berangkat bersama kita ini, sanggupnya itu pas kurang-kurang ya. Apa bekalnya sedikit, kalau perlu kurang. Apakah Uwais itu yang dimaksud Umar? Iya, itu yang dimaksud. Loh, kenapa sampai kok tanya orang yang tidak penting ini, orang miskin, hajinya ini bekalnya kurang-kurang, kok tanya itu? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, Rasulullah berpesan kepada saya, kalau ketemu dengan Uwais itu disuruh minta doa agar supaya didoakan kita semua ini. Jadi begitu ya. Coba tetangganya sendiri, orang yang di sekitar tetangganya Uwais itu tidak tahu kalau Uwais itu adalah orang penting di hadapan Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai teman berangkat hajinya itu tidak ada yang tahu bahwa Uwais itu adalah orang penting. Ya ini hati-hati. Siapa saja, sama-sama tidak tahu ya, sama-sama tidak tahu. Yang jamaahnya banyak dengan jamaah yang kecil, yang santrinya pesantrennya besar dengan pesantren yang kecil, santrinya sedikit sekali. Belum tentu yang mana ini yang disukai, yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah, sama-sama tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Yang setiap hari dicium tangannya, dihormati dengan orang yang tak pernah dicium tangannya, bahkan disepelekan terus. Belum tentu ya, belum tentu yang dicium tangannya setiap hari itu lebih mulia daripada yang tidak dicium tangannya. Sama-sama tidak tahu. Ini buktinya, hadisnya hadis sahih. Jadi pesannya Sayyidina Umar, apa pesannya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar, siapapun saja yang ketemu dengan Uwais, minta doa kepadanya untuk diri kita semua. Ini pesan baik. Tidak mungkin Rasulullah itu menyuruh orang untuk minta doa. Tidak mungkin sembarangan, kecuali Rasulullah itu sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang dimintai doa itu adalah orang mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita datang ke rumah ulama, kiai, ustadz, biasakanlah untuk minta doa. Ini biasa, ini orang-orang NU begitu memang ya. Datang minta doa. Ada acara apa? Kiai mau ngundang panjenengan hadir di acara pernikahan, doakan ya Kiai. Nah, begitu. Biasanya kan begitu kan? Kadang tidak punya acara apa-apa, cuman hanya datang. Datang ya sowan, nyabis lah kasarannya itu. Ya begitu, memang ada dasarnya, hadisnya kan sudah banyak ya. Datang ke orang-orang soleh, orang-orang baik, agar supaya kita menjadi orang baik juga. Sama hadis-hadisnya itu banyak di sini. Kita ini agar supaya sering kumpul dengan orang soleh, kalau bisa minta doanya, agar supaya kita ini menjadi orang yang baik. Nah, Uwais ini sebagai contoh bagi kita agar supaya satu, tidak meremehkan orang lain walaupun kelihatannya bukan orang penting, orang rakyat jelata, tapi dia betul-betul mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Nomor dua, biasakanlah minta doa kepada orang-orang soleh agar supaya kita ini menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.